Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama fi syahri Ramadan fardhan lil mu'mininal mukallafin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin al-mujahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, jamaah taklim kuliah ba'da subh Ramadan yang kedua 1446 Hijriah, yang Allah cintai, yang Allah banggakan, yang Allah muliakan, rahimakumullah. Terlebih dahulu Bapak dan Ibu, kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Jalla wa Azza, karena atas izin dan juga redhonya di samping kemurahannya mencucurkan kesehatan, keafiatan, waktu dan kesempatan, sehingga di subuh yang barokah ini, di Ramadan yang kedua ini, kita dapat hadir berhimpun di rumahnya dalam rangkaian melanjutkan kembali kajian rutin subuh Ahad barokah. Oleh karenanya, mari kita puji Allah, melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. Bapak dan Ibu, soimin dan soimat yang berbahagia, kajian kita di subuh Ahad 2 Ramadan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW di bulan Ramadan. Paling tidak ada 1000 sunnah, perilaku, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dikala Rasulullah SAW masih hidup sebagai seorang Rasul utusan Allah. Kita berupaya bagaimana sunnah-sunnahnya ini bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini adalah sunnah yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam At-Tabrani, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ajilul iftar wa akhirul sahur. Segerakan berbuka dan akhirkanlah bersahur. Kenapa? Karena orang yang menyegerakan berbuka adalah orang yang terbaik dalam pandangan Rasulullah Muhammad SAW. Artinya ketika waktu berbuka sampai, jangan ada aktivitas yang lain kecuali menyegerakan berbuka. Ketika berbuka tadi, tetap kita mohon kepada Allah keberkahan apa yang diminum atau dimakan. Karena keberkahan itu ziyadah fil khair, banyaknya tambahan-tambahan kebaikan. Di antaranya Allah akan menjaga agar makanan itu tetap memberikan kekuatan dan melaksanakan penyembahan kepadanya. Allah jauhkan ia dari penyakit-penyakit yang diakibatkan dari makanan yang dimakan itu. Setelah kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sunnah berbuka dengan rutub, yaitu kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, bolehlah tamar, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering juga, memang parah betul ya. Masa kurma itu di mana-mana ada. Apalagi Saudi Arabia berapa ton kirimkannya ke Indonesia. Tapi di Masjid Al-Hidayah nggak dapat. Harus datang ke Jakarta mengambilnya. Dapat awal 5 kilo, ongkosnya mahal. Ongkosnya ngambil kurma di Jakarta di Kementerian Agama. 5 kilo bilang aja lah. Ya kan, cuma 200.000. Ongkosnya naik Garuda pula tuh. Berapa juta? Bagus kita borong kurma itu di grosirnya di sini, bisa sekampung ini makannya. Iya kan? Ketika tidak ada kurma, air. Kata Rasul begitu. Minumlah air dengan cara perlahan-lahan, tidak tergopoh-gopoh. Karena Rasul tidak pernah tergopoh, dia minum tanpa bernapas, sedikit keluarnya, sedikit keluarnya, kemudian diletakkannya dahulu ke mulutnya, ditahannya, baru ditelannya. Rupanya saya tanya ahli kesehatan, betul itu bagus kalau minum air tidak langsung gogok-gogok itu. Kenapa? Karena bahaya, apalagi dia baru berolahraga, dia obatnya minum rokok itu, meninggal. Langsung meninggal, berhenti jantungnya itu. Kenapa? Terlalu minum terus menerus, apalagi minumnya itu 2 ember. Setelah kita sedikit minum, baru baca doa. Ini sunnah. Zahabal dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini hadis sahih. Sudah lepaslah dahagaku
sudah basahlah kerongkonganku, dan tetaplah pahala Allah berikan jika Allah menghendaki. Baru kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, atas rezeki yang engkau anugerahkan aku baru saja berbuka. Mempergunakan sigat fi'il madi, sudah terlaksana bukaannya itu. Dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Kemudian baru dilanjutkan makan, atau ya mamirilah, makan minum ringan lah. Kenapa kalau kita makan berat nanti menimbulkan malas mengerjakan sholat maghrib? Kenapa? Kekenyangan. Kalau udah kenyang biasanya mata itu mulai redup. Kalau udah redup otomatis digeletakkanlah tidur. Kayak mana ngerjain sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawihnya? Kayak makan ringan. Maka kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu memang berbuka bersama, cuman makanan-makanan ringan saja, tidak ada itu nasi, ya nggak ada. Nah tadi yang sudah selesai pelaksanaan ibadah sholat, biasanya ada yang memberi makanan fisabilillah, makanan berat itu. Tapi sudah selesai pelaksanaan ibadah sholat. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kalau seseorang itu melambatkan sahur berbukanya, maka perbuatan ini sama dengan perbuatan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu ketika berbuka dilambat-lambatkannya. Makanya kita jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Tapi saya berharap kepada para muazin-muazin yang ada di masjid, ketika masuk waktu minumlah sedikit, kemudian kumandangkan azan. Setelah selesai azannya, baru selesaikan juga makan yang tertunda. Setelah itu baru iqamah. Sedang tidak bulan Ramadan saja pun, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu azan dahulu, kemudian 10 menit baru iqamah. Apa yang dilaksanakan setelah kita berbuka? Sholat sunat 2 rakaat qobliyah. Hanya Imam Syafi'i saja mengatakan tidak ada. Tapi imam-imam yang lain, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, sholat qobliyah itu sebelum maghrib itu ada. Ada. Jadi kita kerjakan di mana-mana begitu. Jadi orang-orang yang ada di rumah pun setelah dia selesai mamiri, makan minum ringan, dia bisa ke masjid untuk berjamaah. Itu manfaatnya. Ini kadang-kadang tidak. Muazzinnya diam aja, diempatnya dulu makan. Kolak, bubur pedas, kolak pisang, bubur pedas, pokoknya segala macam bubur dihembatnya. Kekenyangan dia, ketika azan terbata-bata azannya. Allah, Allah,
Apa tak fatah udah kekenyangan di sini napasnya. Iya kan? Yang kasihan kita nenek-nenek disuruh anaknya, "Mak, udah buka?" "Ah, belum." "Udah, itu kan belum karena belum ada azan lagi," katanya. Pikirnya berbuka itu ditandai dengan azan. Tidak semuanya itu azan. Yang penting masuk waktu ghurub syam, maka sudahlah kita berbuka. Ini sunnah. Dan mengakhirkan sahur. Karena pada masa pertama turunnya ayat 183 surah Al-Baqarah, tidak ada sahur. Yang ada cuman berbuka. Jadi ketika mereka tuh sampai sore, kadang sampai malam, mereka sudah di situ berniat berpuasa dan nggak makan sampai nanti waktu maghrib atau waktu isya baru berbuka. 24 jam. Karena pernah Qais Al-Ansor, seorang sahabat Nabi, ketika dia menahan makan di waktu maghrib, sebelum maghrib dia sudah menahan makan sampai terus dekat maghrib ditanya istrinya, "Ada makanan?" "Nggak ada, Bang." "Nggak ada, Bang, makanan." "Tunggulah aku cari dulu." Istri mencari makanan, dia tertidur. Datanglah istri tadi, tengoknya suaminya tertidur. Apa kata istrinya? "Ih, kasihan lah suamiku ini, lapar lah pula dia ini. Kerjaannya kerjaan berat." Tapi dia tak mau membangunkan. Akhirnya lewat isya. Ya kan? Kalau udah lewat isya, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berhubungan. Nah, begitu. Yang boleh itu sesudah maghrib sebelum tidur sampai isya, sebelum isya. Begitulah proses pertama. Dia berpuasa terus. Kalau tak salah itu 25 jam dia berpuasa. Jadi 25 jam dia pingsan. Kemudian dia tunggu sampai 36 jam baru dia berbuka. Dengan perbukaan yang kemarin. Begitulah kehidupan si Qais. Jadi akhirnya turunlah ayat yang mengatakan boleh makan dan minum, kulu washrabu. Ada juga uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Nah, baru ketika itu Rasulullah SAW memberikan satu ketentuan bahwa berpuasa itu dimulai terbitnya fajar shodiq ila ghurbi syam, sampai tenggelamnya matahari. Nah, inilah manfaatnya itu. Hal pertama. Baru Rasul mengajarkan untuk bersahur dalam hadis Bukhari. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian. Sungguh dalam bersahur itu ada kebarokahannya. Maka kita pun bersahur. Cuman bersahur itu tidak pukul 2. Kalau pukul 2 bukan sahur, namanya mentong. Minimal pukul 3 bersahur.
Tapi sebaik-baiknya bersahur itu 50 ayat dibaca baru masuk fajar. Sekarang ini waktu sirine. Hadis sudah bersahur. 10 menit lagi. Khamsina ayat. Ada 50 ayat dibaca. Awak kadang-kadang sempat waktu sirine makan. Iya kebablasan juga, Pak. Apalagi kalau puasa yang pertama dia bersahur, semuanya ku tengok beli daging itu. Ku tengok itu banyak kali orang-orang jual daging, paling tidak dibeli daging. Kalau kampung saya Batubara itu tidak boleh tak makan daging, ya. Ramadan yang pertama wajib hukumnya itu. Nah, itu udah kebiasaan tuh. Wajib hukum makan daging. Nah, memang yang beruntung itu yang punya gigi, yang nggak punya gigi apa enggak lama ngunyahnya itu. Iya kan, lama ngunyahnya. Rupanya dia makan daging alot. Alot ini udah mau terbit fajar sodik, udah terdengar muazin nokok-nokok mik, ya, maka dia pikir ini kalau ditelan ini nanti nggak puasa aku namanya, aku makan ketika fajar sodik, nggak boleh. Di situ sebelumnya karena ada hadis itu, ya, ada hadis tentang masalah niat aja, malam yubiti siam qabla fajri pada siamalah, kan begitu. Jadi akhirnya kalau dimakan nanti nggak puasa, kalau dikeluarkan mubazir, ya, dibuang mubazir. Akhirnya dia keluarkan dari mulutnya, dia cuci. Ditanya-tanya untuk apa itu, Mak? Ya nggak apa-apa, nanti sore kita goreng lagi gitu. Ini kita manfaatkan. Kok gitu? Tahulah harga daging sekarang ini 150.000. Kau pikirlah itu. Anaknya tadi terus terang aja bilang, nggak punya kerjaan katanya. Masa udah dimakan, dikulum-kulum, dicuci, digoreng. Enggak maulah. Mak aja lah makannya katanya. Tapi bagi kita yang punya pikiran yang sehat, kita bisa menentukan, 2 menit lagi. Nah, selesailah makan tuh. Itu yang terbaik. Akhiru sahur. Belakangkan sahur, artinya akhirkan sahurnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jam berapa sahurnya? Jam 4 ya. Saya tadi pukul 5 sahurnya. Jam 5 saya lewat 5 kejar kemari, sampai juga rupanya. Iya kan. Karena kalau saya makannya tadi pukul 5:10, tak terkejar subuh di sini. Iya Pak, tak terkejar. Ngambil sunnah. Bersahurlah walaupun minum seteguk air atau segelas susu. Jadi kita dianjurkan untuk bersahur. Karena orang-orang Nasrani dia tidak ada sahur. Tidak sahur. Itulah awal pertama kita mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Tapi akhirnya saat sekarang ini kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ajilul iftar wa akhirus sahur. Nah, gitu. Atau wa akhirul ashar. Jadi kita dianjurkan untuk membelakangkan. Kemudian yang kedua, sunnah yang perlu dilaksanakan adalah sholat tahajud. Sholat yang dilakukan di waktu sahur lebih utama. Walaupun sholat tahajud itu bisa dikerjakan sesudah sholat isya. Apakah belum tidur atau sudah tidur? Tapi bagi orang yang tidur, lebih utama dia bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Kenapa? Karena kalau orang yang tidur itu berat betul untuk bangun. Kalau orang nggak tidur, nggak ada masalah. Walaupun boleh sholat tahajud itu. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Isra itu ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Sebagian malam itu maka hendaklah bertahajud sebagai tambahan agar Allah membangkitkan pada tempat yang terpuji. Masalah tahajud. Jadi bagaimana Ustadz bulan Ramadan ini? Apakah ada tahajud? Kita kan sudah sholat tarawih. Itu kan sholat malam namanya. Jawabnya tetap ada. Tarawih itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Tahajud itu tetap ada sepanjang malam. Itu harus ingat, karena banyak kali orang yang nanyain tentang sholat tahajud. Karena udah kerjain sholat tarawih. Tapi kalau bertanya orang tentang masalah witir, betul. Kalau sudah witir dilaksanakan, tidak ada sholat witir lagi. Sesudah sholat tahajud, tak ada sholat witir lagi. Kenapa? La witroni fil lailah. Tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi bagaimana Ustadz, apakah dalam sholat tarawih itu kita tinggalkan witir? Jangan. Karena kita berjamaah itu lebih besar nilainya. 27 kali lipat. Apalagi pada bulan Ramadan, kalikan 70. Cobalah. Termasuk pahalanya pahala wajib. Maka rugi kita. Jadi kalau seandainya aku kerjakan dulu 8 rakaat, kemudian aku tidak sholat witir, apakah aku bisa menyambungnya untuk menambah 20 rakaat? Boleh. Walaupun seandainya dia witir dulu, selesaikannya, apa boleh dia menyambung lagi? Boleh. Sholat tarawihnya itu. Kemudian dia kerjakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu minimal 2. Maksimalnya nggak ada sampai terbitnya fajar shadiq. Ya kalau nggak bisa 2 rakaat, buatlah 20 rakaat lagi. Kan begitunya itu. Supaya imbang dengan sholat tarawihnya. Kalau memang nggak bisa juga, buat 50 rakaat. Iya kan? Sholat tahajudnya. Karena para salafus soleh itu ada yang mengerjakan sholat tahajud itu 500 rakaat. Coba bayangkan. Tapi nggak usah bayangkan kali pening kita. Karena kita pun tak mungkin kapan ya yang kerjakannya. Itu mereka lah. Kayak Imam Syafi'i di bulan Ramadan ini 60 kali khatam itu.
Kemudian sholat tarawihnya itu 59 kali khatam. Jadi berapa tuh? 119 kali khatam pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i. Kalau Imam Samudra nggak bisa. Ya kan? Kita aja kan Imam Saidi, Ustaz Saidi, ya nggak mungkin juga tuh. Kan kalau di sana dipanggil Pak Imam. Rupanya imam sholat rawatib. Ya kalau tadi saya nggak tahu ada Ustadz Saidi di belakang. Nah, maju aja, udah di depan tak mau Ustadz Saidi ke depan. Nah, udahlah, aku juga lah yang sholat jadi imam. Padahal suaraku serak-serak becek, dia kan bagus suaranya. Bapak dan Ibu jamaah, banyak manfaat sholat tahajud itu. Ini sholat yang dilakukan oleh Nabi sepanjang malam. Tidak pernah Nabi itu meninggalkan tahajud. Kadang-kadang Nabi tahajud, tidur, dia bangun tidur tahajud lagi, kemudian tidur lagi, kemudian dia tahajud lagi. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi setiap malam. Ini kebiasaan. Makanya Bapak dan Ibu jamaah, kita biasakanlah untuk melaksanakan sholat tahajud. Di dalam sholat tahajud itu juga Allah akan mengabulkan segala mohon dan pinta. Kenapa? Di sepertiga akhir turunlah Allah ke langit dunia. Maksudnya bukan Allah yang turun, malaikat itu akan melihat orang-orang yang menyembah Allah. Kemudian malaikat minta kepada Allah, kabulkan doanya jika dia bermohon, ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya. Berikan rezeki kepadanya, ya Allah. Itu doa malaikat ketika ada orang sholat tahajud. Karena orang yang sholat tahajud itu, di samping Allah mengabulkan mohon dan pinta, menghindari kepikunan. Kenapa? Ketika dia bangun tidur, dia pun sholat dan ada sujud, oksigen itu masuk ke kepala sehingga saraf-saraf yang putus di kepala itu nyambung kembali. Karena salah satu yang menyambung saraf yang putus itu sholat tahajud, sehingga dia itu pikirnya jernih kembali dan dia tidak pelupa. Mudah-mudahan dia tidak pikun. Jadi kalau ada orang yang pikun, kurang tahajudnya itu. Ya Pak, orang yang pikun itu Pak, kurang tahajudnya. Kenapa? Oksigen itu nggak masuk ke otaknya. Nah, putus saja. Apalagi kalau tiap hari marah, 3 hari marah, sikitnya marah. Tapi sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Bulan Ramadan ini jangan coba-coba kita lakukan. Wal kadhiminal ghaidha, tahan emosi, jangan marah. Belum pula dibawa oleh suami, Bu, es dawet. Jangan marah, masa begini nggak dibawa-bawa? Aku kan suka es dawet. Oke lah, besoknya supaya jangan marah belinya. Nggak ada es dawet, yang ada cendol. Ini ada, apa itu cendol? Aku tak mau cendol, aku es dawet. Padahal es dawet dengan cendol dia juga itu. Beda penyebutan saja, betul nggak? Beda penyebutan saja itu. Dia itu. Jangan marah-marah. Putus. Kalau saya tidak salah 3.500 urat saraf itu putus, Bang. Makanya kita harus bisa menyambung kembali. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga senyum. Jadi kalau kita marah, banyaklah senyum. Apalagi senyum itu sedekah. Tabasmuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum yang kau berikan itu sedekah. Maka ketika pulang dari sini nanti, coba senyum. Jumpa saudaraku, senyum.
Jumpa tiang listrik senyum, bilang orang ini kurang pula ya, tadi masih bagus. Sampai di rumah nanti senyum mawak, anak bingung, mak tadi mama masih bagus, sekarang kok enggak, kok senyum-senyum. Begitu juga bapak-bapak senyum-senyum dia, ada apa ini ya, kok senyum gitu. Senyumlah pada tempatnya. Senyum itu tidak bersuara, yang bersuara itu ketawa. Senyum itu, nah itu senyum. Kemudian yang ketiga, nanti kita sambung lama lagi ya. Sunnah Rasul yang ketiga, sholat duha. Sholat yang dilakukan ketika matahari sepenggala. Sekarang ini jam 7 ya, lebih kurang. Sudah ada sholat duha. Sholat duha itu gunanya untuk membayar pajak persendian, di samping menarik rezeki. Itu sholat duha, dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, jangan lebih. Rupanya 20 rakaat buatnya, yang 8 rakaat lagi itu sholat apa? Duha? Enggak, karena maksimal sunnahnya adalah 12 rakaat. Seandainya 4 rakaat saja dia mengerjakan ibadah salat duha, 1 hari 1 malam rezekinya sudah terpenuhi. Nah begitu, banyak manfaat salat duha itu. Dan wasiat Rasul kepada Abu Hurairah agar tetap melaksanakan salat duha, walaupun 2 rakaat. Kalau bisa kita sholat duha itu sebelumnya sholat isyraq. Macam sekarang ini jam 6.40 sekian itu isyraq ya. Isyraq. Jadi lewatkanlah sedikit 6 berapa tuh ya. Di situ ada terbitnya. 6.56. Tak sambil jam 7 ya duhanya. Jadi 6.30 sekian itu sudah masuk isyraq. Kerjakan 2 rakaat. Apakah boleh kita bertukar duduk? Boleh, selagi kita belum keluar dari masjid. Nilainya itu besar, Bu. Ya Pak ya. 2 rakaat sholat isyraq itu mendapatkan nilai seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh pahalanya. Jangan tinggalkan nanti itu. Sholat sunat isyraq, artinya syuruk ya, di sebelah timur itu sudah muncul. Sholat duha dibiasakan, ini memberikan ketenangan jiwa. Setiap orang yang melaksanakan sholat duha, di samping melancarkan jualan jika dia berjualan pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan banyak orang beli. Kenapa? Rezeki itu mungkin dari jualan yang kita jual itu. Ini saja agaknya yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang masalah berkaitan dengan sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW yang perlu kita hidupkan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik, man ahya bisunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintai aku. Waman ahabbani, dan siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, adalah ia bersamaku nanti di dalam surga. Hidupkan. Masih ada 997 sunnah lagi yang belum saya bahas. Ya mudah-mudahan ya ini bisa kita lanjutkan kalau memang ada waktu dan kesempatan, supaya kita bisa mengambil mana yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memaparkan berbagai